Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak di sini akan sedikit dan mungkin nanti mengupas tentang apa itu iman, kitab-kitabnya yang diturunkan Allah kepada para rasulnya itu apa saja. Nah, dengan bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan tujuan proses pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, siswa itu memperoleh pengalaman belajar, bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan pokok-pokok ajaran dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam, melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan renungan, mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu penting? Karena dalam masyarakat sering terjadi perselisihan dan kejahatan biasanya. Misalnya tawuran, pencurian, dan mabuk-mabukan. Semua itu terjadi karena di dalam hati pelaku biasanya tidak ada petunjuk hidup. Andai kata para pelaku tersebut memiliki petunjuk, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, misalnya kita menaiki kendaraan di jalan itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Nah, tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Maka dari itu, peran iman kepada kitab-kitab Allah sangat penting karena di dalamnya terdapat petunjuk terhadap manusia. Namun, kitab suci tersebut tidak mempunyai manfaat apabila di dalam hatinya itu tidak terdapat iman untuk menerima dan juga mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala supaya membawa manfaat bagi diri kita. Nah, yang pertama yang akan Bapak sampaikan itu tentang pengertian dan cara
beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya B, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. C, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. D, itu Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Dan E di situ ya, yang mencintai Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya. Ya, diingat-ingat, iman itu artinya percaya. Nah, maksudnya gimana? Percaya pada siapa atau percayanya seperti apa? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ya, ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Maka mengapa demikian? Nah, ini kok menjadikan anugerah bagi umat manusia? Itu manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut itu juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak ya dan mana yang salah atau batil. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bisa membedakan yang hak dan batil. Mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung madorot. Madorot itu kejelekan. Ya, seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah terdahulu, ya. Tanpa dibimbing oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan yang sesuka hati. Ya, jadi kalau tidak ada bimbingan dari kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, kita pasti akan tersesat. Intinya seperti itu. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan membuat kita berada dalam kegelapan. Ibarat orang yang berjalan. Nah, kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Nah, tentu kita akan tersesat, bukan? Ya, kita akan tersesat kalau tidak ada yang menuntunnya, tidak ada rambu-rambunya. Kalau misal naik pegunungan atau naik gunung, yang suka naik gunung itu tidak ada rambu-rambunya, tidak ada pengarahannya, pasti kita akan tersesat. Nah, di sini
perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Nah, jadi nabi itu untuk dirinya sendiri ya, menerima wahyunya, sementara rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Berarti untuk dirinya sendiri, keluarganya, juga para umatnya, itu rasul. Nanti ya, rasul itu ada pembagiannya sendiri. Nah, di situ ada Quran surat Al-Maidah ayat 16. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, yang selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama itu ada ijmali. Nah, yang kedua ada tafsili. Ijmali itu apa? Nah, ijmali itu iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara tafsili itu iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab Allah ketika Al-Quran. Nah, ada dua cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu dengan melakukan yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Ya, tentu saja saat kitab tersebut masih asli, belum berubah dari ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita tidak wajib untuk mengikuti ajaran dari kitab-kitab tersebut, maksudnya kitab-kitab terdahulu ya, sebelum ada Al-Qur'an ya. Ini karena kita merupakan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya berkewajiban untuk taat kepada apa saja yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang terbesar dari Nabi atau Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Nah, sejauh ini mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Ya, silahkan kalian tulis ya rangkumannya. Kalian tulis rangkumannya untuk belajar dan untuk dibuka kembali. Ya, mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.